itu kalau diklik dia cepat berubah. Kalau online digital, ya. Komunikasi itu yang analog menjadi digital yang jauh lebih banyak. Dia digunakan untuk mempermudah pencarian informasi tentang objek apa yang disuksesan. Jadi dengan adanya digital yang tadi katakan bahwa digital itu memang menjadi dunia kita sekarang ini adalah sama dengan dunianya di dunia maya yang bisa digitalisasi menjadi paranormal, kita semua jadi paranormal karena hidup dan lebih berhubungan dengan siapa mana saja, kapan saja, dan sangat terbuka. Sehingga komunikasi berbasis dianggap layak dan murah. Sebenarnya tidak murah, alatnya mahal karena dan sekarang menjadi anak-anak muda, anak bayi di bawah juga sudah menggunakan yang digunakan sekarang. Jadi ini memang sudah sangat sekali. Apakah manfaatnya adanya era digital? Kalau tadi dikatakan bahwa tidak maksimal, ternyata kita juga harus bertatap muka dan saling bertemu karena memang jadi kita tidak bisa menggunakan ketika oleh negara dan dunia harus work from home. Digitalisasi ini susah gitu ya, akan kembali seperti zaman kita berkomunikasi pakai seperti itu dan digunakan keamanan. Lalu berapa besar orang menggunakan internet dengan adanya digitalisasi ini? Ternyata itu yang jumlahnya 72 juta itu lebih dari 55% menggunakan disebut dengan digitalisasi. Terutama hari kita memegang handphone dan handphone ini digunakan untuk keperluan dan penggunaannya semakin meningkat. Kalau tahun 2019 itu bedanya 25 juta. Jadi jangan bahwa hidup kita sekarang adalah digital, dan kalau digital hidup di dunia yang tidak lihat dunia, tapi ada orang. Dan kemudian kita juga dalam dunia nyata dan dunia maya. Maka tidak akan bahwa semua akan oleh para zaman dahulu. Sekarang sudah kita sehingga itu bukan mereka yang disebut dengan Pak dan sebagainya, tapi kita adalah sudah juga berperan itu dengan apa? Itu dengan kita pakai sekarang ada komputer, ada handphone dan sebagainya. Dan dari ya, kemudian perkembangan yang tadi sudah saya katakan ini pertayangan akan merubah kehidupan orang digital itu, perubahan mindset yang berpikir tidak memegang yang disebut dengan inovasi tidak semudah, karena orang yang akan menerima sebuah inovasi itu tidak mungkin langsung menerima. Ada yang berpikir lama menggunakannya, dan berpikir sebentar langsung menggunakannya. Dan kalau saya adalah dalam ilmu komunikasi termasuk golongan lazat yang lambat menerima sebuah perubahan nanti saja. Untung anak-anak muda, dosen-dosen mudanya mau membantu gitu ya. Jadi sebentar saya bertanya, dan lama-lama mindset itu akan berubah, kalau terpaksa harus berubah. Dan saya mendengar cerita bagaimana dulu ketika 7 tahun yang lalu kan kalau beli tiket itu ada karcis, ada tiketnya ya, ada tiket dan harus diambil.
Lalu pergilah ke bandara internasional, waktu itu di Indonesia belum pakai yang check-in sendiri. Saya pun aneh karena di sebelah saya waktu itu juga ada nenek-nenek yang bisa langsung menggunakan mesin check-in tersebut. Lalu saya berpikir kenapa saya tidak bisa. Akhirnya saya juga bertanya-tanya pada teman-teman misalkan yang ada jauh di benua Amerika, bertanya apa yang harus dilakukan bangsa Anda harus mengajari nenek-nenek yang ada di rumah untuk merubah mindset-nya menjadi digital. Ya harus diajarin katanya, jadi yang tua harus belajar sama yang muda harus mengajarkan kepada ibu bapaknya. Dan ini sangat berbeda sekali, bertolak belakang dengan di Indonesia bahwa orang-orang tua itu tidak mau belajar seperti orang-orang yang diajarkan di benua sana. Lalu saya pun berpikir bahwa hal itu harus dirubah, harus mengikuti zaman dan harus mengikuti gaya-gaya yang sekarang berubah dengan teknologinya. Dan ternyata teknologi itu juga mempermudah hidup kita. Lalu apakah dampak berikutnya adalah perubahan sikap dan gaya hidup? Yang pertama-tama dulu kalau handphonenya tinggal di rumah, sepertinya gaya kita akan berubah gitu ya, seperti diem gitu. Ada yang kurang, harus dicari lagi, dan kalau ketinggalan HP balik lagi. Selalu HP itu harus di sebelah kita atau bersama kita. Nah sekarang bukan lagi harus di sebelah kita, harus selalu bersama-sama kita kemana saja kita berada. Karena membawa HP maka kehidupan kita terasa akan kosong. Itu adalah perubahan sikap. Kemudian gaya-gaya hidup terutama yang sangat mudah dilihat oleh orang awam adalah kalau mau belanja usah lagi pergi ke toko, sudah ada GoFood, GoSend, Go semuanya pakai Go gitu ya. Dan itu juga merubah gaya hidup. Tidak usah lagi pergi kemana-mana, diam aja di rumah, barangnya akan datang. Dan gaya hidup itu kalau tidak diiringi dengan misalkan berolahraga ataupun melakukan pembakaran kalori di dalam tubuh kita, maka akan banyak terjadi orang-orang yang berat badannya bertambah besar gitu, bertambah lebar, dan kemudian karena tidak bergerak di depan komputer saja. Lalu menurut seminar yang diadakan oleh ISKI kira-kira 15 tahun yang lalu, Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia, bahwa kita hidup dengan sehat dan imbang juga agar kita tetap juga harus diasup dengan vitamin-vitamin yang pada saat itu belum misalkan minum, kemudian bertambah vitamin E, kemudian vitamin dan sebagainya. Dengan adanya corona ini itu juga menjadikan kita bertambah juga dengan vitamin. Perilaku pola interaksi yang terjadi dulu dikatakan kalau kita berkomunikasi dengan handphone, dengan telepon itu dikatakan tidak sopan. Nah, paradigma lama itu sekarang akan berubah dengan sendirinya menjadi paradigma baru, bahwa berkomunikasi yang tadinya ada strata ketika kita berkomunikasi tatap muka, karena komunikasi itu adalah proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain bertatap muka maupun tidak langsung menggunakan media untuk berubah sikap, pendapat, dan perilaku orang yang diajak berkomunikasi. Ternyata setelah adanya COVID-19 ini, ilmu-ilmu itu ternyata berlaku dalam kehidupan. Yang tadinya kita berkomunikasi harus mengunjungi kepada orang-orang tua karena harus dikatakan sopan, sekarang tidak lagi. Maka itulah yang disebut dengan paradigma baru, dan sekarang para orang tua itu tidak lagi berpikir bahwa kok cucu saya tidak sopan ya. Ternyata sopan santun itu tetap ada di dalam diri, hanya saja sekarang sudah dirubah dengan adanya media-media komunikasi yang serba canggih. Kemudian agar dikatakan sopan maka bisa bervideo call, disitulah kita akan menyapa orang-orang tua kita dengan gaya-gaya yang lebih baik lagi. Kemudian pola interaksi itu tentu saja berubah, yang tadinya one to one atau one
to sekarang many to one dan one for many. Jadi pola interaksinya itu berubah dan semuanya bisa melakukan dengan gaya-gayanya sendiri, dan itulah yang disebut kemudian ada grup-grup WA, sekarang ada grup WA, ada grup ini, ada grup itu, dan membuat HP kita menjadi lemot karena kebanyakan grup. Karena mau seminar grup seminar, mau seminar lagi ada apa buat lagi grup, begitu seterusnya, sehingga interaksi kita adalah berubah dari menjadi komunikasi, bukan tapi komunikasi dengan media yang lebih baru. Selanjutnya, perubahan ini tentu saja akan menjadi terlihat mana sih sebenarnya mindset pertama, sikap dan perilaku dalam bidang ekonomi. Yang pertama adalah belanja untuk kebutuhan itu sudah sangat berubah. Tapi saya masih senang kalau ke pasar gitu ya, bisa tawar-menawar. Lalu ke pasarnya bukan pasar yang kecil, ke pasar induk, karena uangnya langsung dibayarkan, tidak usah nawar-nawar lagi karena harganya lebih murah. Tapi kalau belanja ke yang modern, mikir-mikir mau beli satu berapa rupiah. Kemudian usaha dan bisnis juga berubah. Usaha di media yang saya tahu menggunakan clickbait gitu ya. Jadi berita kita dimuat akan dibayar lebih tinggi jika banyak orang yang ngekliknya, banyak orang yang bacanya. Kemudian ada lagi side effect daripada clickbait tersebut, ternyata juga ada orang-orang yang dibayar untuk tiap hari ngeklik media tersebut atau berita tersebut atau iklan tersebut, sehingga menjadi banyak yang ngeklik dan dikatakan itulah yang lebih maju. Jadi di balik itu juga ada efek yang ternyata semuanya adalah sandiwara. Dan sandiwara itu membuat usaha bisnis itu berubah dan juga dibayar di balik-baliknya. Jadi the man behind the gun, ada the man behind business. Bagaimana agar bisnis itu terlihat seperti yang sangat laku. Kemudian keuangan juga berubah dengan adanya teknologi ini. Dulu kalau transfer uang harus ke bank, harus apa-apa harus ke bank, kemudian harus melalui komunikasi yang bertatap muka. Sekarang tinggal klik aja di handphonenya, sudah bisa semua, mau apa saja bisa bertransaksi. Termasuk hal-hal yang besar-besar juga, dan itu bukan berlaku hanya di lokalan Palembang saja, tetapi berlaku untuk semua yang ada di seluruh dunia. Jadi tidak ada masalah hidup ini asalkan di sebelah kita ada handphone atau komputer yang mendampingi. Kemudian perubahan mindset, sikap, dan perilaku dalam bidang kajian politik juga terjadi pada dunia pemerintah. Pemerintah yang tadinya berkampanye melalui menghabiskan uang yang banyak sekali, sekarang sudah bisa dengan menggunakan media sosial. Kalau dulu Presiden Amerika menggunakan email dan media-media yang lainnya, lalu ditiru pada dunia politik di Indonesia. Ya, di dunia politik, dan itu akan sangat merubah sekali bagaimana politikus-politikus menggunakan media, sehingga semuanya harus akrab dengan media. Lalu apakah manusianya juga bisa berubah? Bisa. Mau jadi apa kita, mau jadi artis, mau jadi politikus, mau jadi dosen, semuanya bisa kita jadikan melalui teknologi komunikasi. Saya mau bernyanyi, kemudian mau menjadi seperti seorang pimpinan, kita bisa berbicara bebas, bisa. Dan kemudian juga politik, kita bisa seakan-akan kita menjadi apa yang dilakukan oleh para politikus. Hingga dunia demokrasi itu juga merubah karena adanya teknologi ini, dan kita sangat transparan apa yang dilakukan. Tetapi di balik apa yang dilakukan itu juga masih ada penangkapan, tertangkap tangan karena berkomunikasi secara langsung, dan itu terlihat ataupun diiringi oleh teknologi. Kemudian perubahan mindset lainnya
dalam sosial, keluarga, peran dan fungsi individu dalam masyarakat yang tadinya keluarga sudah jauh dengan adanya teknologi ini dan adanya COVID-19 kita menjadi dekat dan lebih dekat lagi ketika ada work from home. Jadi banyak sekali manfaatnya walaupun juga kadang-kadang kita rindu dengan komunikasi yang langsung atau secara fisik. Kemudian kelompok-kelompok organisasi masyarakat juga demikian, mereka melakukan komunikasi organisasi. Jadi komunikasi itu langsung bertatap muka, komunikasi itu bermedia, sehingga teori-teori komunikasi itu sangat gunakan ketika dunia ini berubah, dan dunia ini berubah bukan hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Karena itu apa tadi teori-teori yang tadinya terpendam sekarang banyak terlihat secara aktif dapat kita lakukan. Selanjutnya, bahwa perubahan mindset juga terjadi pada budaya yang tadinya kalau kita menikahkan harus budaya yang besar, kemudian menggunakan budaya-budaya yang memang harus ditetapkan, tapi sekarang sudah dirubah kebiasaan. Kalau ada acara kumpul-kumpul sudah pakai protokol kesehatan, sudah makan langsung pulang, sehingga itu akan merubah segalanya. Nah, apakah tradisi-tradisi lama itu tidak bisa digunakan lagi? Kita bisa melihatnya atau yang sekarang dengan pariwisata digital atau budaya digital, kebiasaan-kebiasaan atau etnik-etnik itu bisa direkam di film atau video, ketika ada tamu bisa diputarkan. Kita jalan-jalan dengan teknologi yang saya lihat kemarin bahwa untuk penerbangan kita bisa terbang mengelilingi misalkan dunia Indonesia ataupun Eropa dengan menaik pesawat tapi tidak turun di atas pesawat saja dan bisa melihat dunia-dunia yang akan kita kunjungi. Tetapi tiketnya mahal ya, katanya 12 juta untuk berapa jam. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu juga akan merubah bagaimana budaya-budaya itu juga akan berubah, seperti juga pemaknaan daripada budaya dan kesenian entertainment juga dipadu dengan teknologi, akhirnya menjadi sesuatu yang menarik asalkan kreatif. Kemudian perubahan mindset lainnya adalah juga dalam budaya, kemudian agama, organisasi religi, pendidikan Islam, dan radikalisme dan toleransi. Sehingga semuanya harus banyak belajar dengan adanya kemajuan teknologi. Selanjutnya, bahwa perubahan itu yang jelas jadi juga bahwa yang tadinya misalkan karena adanya work from home, lama tidak memiliki anak, dengan adanya work from home itu istrinya bisa hamil gitu ya. Banyak cerita seperti itu. Saya mendengar sendiri sejak adanya work from home ini, Bu, alhamdulillah saya mendapatkan anak. Itu juga adalah satu yang sangat menarik di dunia yang sangat digital. Selanjutnya, ya, apa sih tujuan masyarakat Indonesia pada puncak ekonomi? Itu harus ada kerjasama, ada kolaborasi, harus banyak-banyak MOU kalau di dunia pendidikan berkaitan dengan ekonomi. Kemudian pada puncak politik biasanya kita diselesaikan dengan musyawarah, dan pada puncak sosial kekeluargaan itu diutamakan kembali. Kemudian pada budaya kearifan lokal itu juga dilihat kembali, yang selama ini banyak sekali kita melihat budaya-budaya dari luar yang kita anggap dan ternyata di Indonesia kearifan lokalnya itu lebih banyak lagi. Dan juga pendidikan agama itu dikembalikan lagi pada keluarga. Sehingga apapun yang akan terjadi, kembali lagi semuanya kepada keluarga. Yang namanya keluarga ditinggalkan. Kalau dulu sebelum ada work from home, bekerja itu dari sampai sore, bahkan sampai malam, nanti seperti itu.
tidak perlu lagi ketemu sama anak ataupun cucu, sekarang semuanya bisa berbalik gitu ya, asalkan dengan teknologi yang canggih. Dan kita tidak punya teknologi yang canggih. Kalau saya mengatakan takut kalau sinyalnya putus, yang akan kembali lagi sedia kala. Begitulah masyarakat Indonesia adalah bentuk kebahagiaan, sekarang harus ditambah dengan kesehatan. Dan dunia digital ini, apa yang harus dilakukan oleh anak muda? Pertama, untuk sukses itu membuat literasi pengetahuan dulu, tulis dan matematika. Bentar ya, saya kok ribut. Literasi baru yaitu semuanya adalah tentang teknologi, dan kemarin waktu international program pasca itu ada big data ya, tentang segala sesuatu tentang digital. Nah, ini harus diketahui oleh mungkin para anak-anak agar lebih dapat sukses dan beradaptasi dengan teknologi tersebut. Dan waktu itu ada seminar tentang big data yang juga mengatakan bahwa keuntungan yang kita dapatkan dengan adanya big data tersebut. Nah, tentu saja masyarakat ekonomi jauh lebih tahu ya, karena menghitung tentang keuntungan dan kerugian, lalu berkaitan dengan uang yang mengalir di dalam dunia ini. Jadi itu secara mengajarkan kita untuk belajar lagi teknologi dengan baik. Lalu bagaimana dengan orang tua yang harus masuk pada dunia yang baru ini? Tentu saja juga harus banyak belajar dan bertanya, bahwa belajar jangan lupa kepada orang-orang yang tinggi, tetapi juga kepada anak yang pandai dan orang tua. Dan kebiasaan ini memang mindset mau bertanya kepada yang lebih muda ataupun tidak, yang jelas bahwa semua orang itu adalah sama dan kita belajar itu siapa saja. Nah, tentu saja kalau di dunia perekonomian melihat banyak sekali anak-anak muda, masih sangat muda, usia 28 itu menguasai uang triliun yang tidak pernah diajarkan orang tua. Kalau orang tua sebelum ada teknologi itu sering dikatakan anak kecil jangan suka, yang penting belajar. Tapi ternyata anak kecil itu belajarkan makna dari uang dan berapa nilai uang itu, karena nanti kalau sudah besar dia harus mencari uang untuk kehidupannya. Jadi kebiasaan-kebiasaan lama dan baru itu sangat berbeda, tetapi bagaimanakah kita harus sukses itu harus dapat beradaptasi dengan dunia yang sangat disruption digitali ini, kemudian harus merubah mindset kita untuk menentukan siapa diri kita. Jadi ada lagi feodalisme yang ada, sehingga teknologi itu merubah yang tadinya feodalisme berubah menjadi demokrasi dan merubah jadi kesetaraan, one to one, one to many, dan many to one. Itu adalah yang terjadi di dalam dunia teknologi. Dan apakah kita semua harus banyak belajar? Ya, jadi belajar itu kepada siapa saja dan untuk siapa saja dan di mana saja. Dan terakhir slide-nya tidak dirubah-rubah. Nah, siapakah yang dapat sukses di dunia yang sangat canggih ini? Tentu saja adalah sukses itu kalau kita bisa melawan tantangan, menjalani tantangan. Jadi tantangan itu dijalani. Kalau dulu ada pepatah, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Tuntutlah ilmu sejauh mungkin walau sampai ke negeri Cina. Tekunlah menuntut ilmu seperti ombak mengikis. Kan semuanya itu hanyalah sebagai ataupun sebagai
sebagai bayangan. Sekarang yang dilakukan adalah hilang ya? Ya Pak. Sinyal Pak, sinyal. Error. Kita tunggu sebentar. Pak Evan bisa dihubungin Ibu Profnya Pak? Bentar. Ayu Sari siap. Dari ini udah berapa kali minta share screen ini? sambung lagi. Terjadi hambatan komunikasi. Ya, ngomong terus taunya. Nah, yang dikatakan dengan komunikasi yang canggih, tiba-tiba dia putus kena kuota atau ya, Pak Evan. Sinyal. Sering terjadi kalau belajar di rumah saya lebih senang e-learning gitu, karena nggak repot-repot tapi tangannya tetap sakit, capek karena banyak memencet-mencet terus. Ini adalah salah satu tantangan juga yang dihadapi ketika kita berkomunikasi, bahwa tidak semua membalikan telapak tangan demikian, tapi ternyata bisa terjadi karena tiba-tiba putus. Mudah-mudahan nanti beberapa tahun kemudian tidak akan terjadi dan komunikasinya akan lancar saja. Lalu apa lain yang dihadapi ketika kita menghadapi dunia yang serba digital ini? Yang pertama, kita harus dapat berkomunikasi dengan mesin-mesin yang pintar, kemudian dapat berkomunikasi dengan orang-orang melalui mesin-mesin tersebut, kemudian juga tidak malas untuk melihat status, dan status itu di dalam berkomunikasi adalah sangat memperlancar sekali. Jadi kalau orang yang tidak pernah mengubah statusnya, menurut teori digitalisasi itu, bahwa dia terlihat bahwa dia adalah orang yang malas, ya. Jadi secara tidak langsung bahwa perilaku itu dapat dilihat bagaimana dia membuat statusnya. Kemudian juga harus memeriksa setiap hari apa yang harus lakukan. Dan biasanya kalau orang-orang tua suka males, sudah tahu pengumuman tidak, oh nggak buka saya, seperti itu ya. Nah itu semua yang harus dirubah agar antara generasi muda dan generasi tua itu bisa beradaptasi dengan baik dan berjalan seiring sejalan. Nah sukses dan tantangan itu menjadi sesuatu yang beriring di era digital. Untuk mengulang usaha setiap keterbukaan informasi, kita bisa mana saja dan siap dari segi ekonomi, intelektual. Jelas di dalam anak muda yang ada dari generasi yang tua, bahwa ada aktivitas daripada budidayanya, dan dia selalu kreatif dengan hal yang sangat sederhana sampai sangat yang
sangat yang tinggi sekali. Oleh karena itu big data itu harus diketahui untuk komunikasi dengan baik. Dan komunikasi nyambung dengan yang mendengar itu terjadi kesamaan frekuensi, sehingga apa yang dilakukan tergantung dengan frame reference experience. Pengalaman dunia itu akan mempengaruhi bagaimana seorang itu berperilaku. Begitu juga apa yang dialaminya, apa yang dibacanya, apa yang didapatkannya melalui pendidikan formal dan informal itu juga akan merubah perilaku seseorang. Sehingga kalau seorang bicara ataupun perilaku atau bekerja mengaruhi yang dikatakan field of experience, field preference, dan field of experience. Banyak berpengalaman dengan orang yang tidak banyak berpengalaman. Banyak gaul dengan pendidikan formal dengan tidak. Karena itu di era banyak sekali pemuda dan itu atas menerima tantangan. Baik, ternyata ngomong ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Profesor Wijaya PhD, materinya yang luar biasa inspiring. Kita close dengan klik menu, ada menu reaction di ya, akan dikasih close atau lock boleh ya. Saya sudah men-highlight beberapa poin dari yang disampaikan oleh Ibu Prof. Namun saya berusaha baik mungkin mengelola waktu untuk diskusi nanti masih ada beberapa materi. Jadi saya lanjutkan pada materi selanjutnya mendengarkan pemateri yang akan disampaikan oleh Pak Dr. Muji Magister selaku Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharma. Isi organisasi juga sebagai Ketua Manajemen Indonesia Sumsel, Wakil Ketua Asosiasi Indonesia BP Palembang, sebagai Wakil Ketua Perhumas Palembang, juga aktif sebagai editor reviewer jurnal ilmiah, juga sebagai Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2018. Waktu penyampaian maksimal nanti akan kami kepada Dr. Harto. Terima kasih Pak Moderator atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat untuk seluruhnya. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Pak Moderator. Izinkan saya share screen ya untuk penyampaian pada ini. Sudah terlihat ya. Sudah bisa. Ya, baik. Terima kasih. Ini Pak Moderator ini luar biasa. Ya. Ternyata disrupt itu sudah ke moderator. Gitu ya. Yang moderator itu biasanya kesimpulan dari Pak narasumber. Tapi lihat tadi, moderator sudah bisa menyampaikan narasi yang luar biasa, yang merupakan itu sudah kesimpulan juga sebenarnya ya dari para narasumber ini. Era disruption begitu cepat. Para peserta seminar yang pada pagi ini saya akan menyampaikan
menyampaikan materi tentang yang ada di manajemen. Saya melihat dari sisi pandang ya, dari sisi ya, dari sisi fungsi, dari sisi fungsi saya akan melihat dari sisi marketingnya, kemudian juga dari individual ya, kita sebagai individu. Nah, apa yang kita bahas pada pagi ini terkait dengan model-model forces ya. Jadi ada beberapa model yang terkait dengan forces akan menjadi landasan kita ya untuk menghadapi era di new normal ini ya, dengan tema integrasi digitalisasi dan komunikasi, kesuksesan meraih peluang di era new normal. Tadi terkait dengan komunikasi di era new normal sudah banyak diungkap oleh Prof. Nah, saya akan coba dari sisi digitalisasi untuk sektornya. Oke, videonya sudah disampaikan oleh moderator. Ini sekilas saja, jadi dari pendidikannya, kemudian organisasi tadi sudah disampaikan, pekerjaan ya, ini sebagian besar adalah para mahasiswa Universitas Bina Dharma, jadi saya yakin sudah mengenal semua ya. Oke, lanjut ke ya. Jadi ada dua peristiwa besar yang kita alami sekarang ini, yang kita terhadap perubahan. Ingat beberapa waktu yang ya, di awal 2000 bagaimana digitalisasi dan teknologi terkait dengan industri 4.0 begitu, dan waktu masih banyak ya tantangan-tantangan yang kita hadapi ya terkait perubahan. Dianggaplah perubahan itu sesuatu yang tidak bagus atau mungkin tidak sesuai ya. Tapi dengan munculnya peristiwa baru lagi ya, corona COVID ini menimbulkan yang tadinya perubahan yang dianggap tidak logis, perubahan yang tidak bermanfaat, mau nggak mau dipaksa dengan adanya coronavirus ini menjadi sesuatu dianggap lumrah ya, dianggap sesuatu biasa, menghasilkan new ya. Saya mengutip dari apa yang disampaikan oleh Buffett, memang dia pelaku saham ya, dia menyatakan people jadi banyak membicarakan tentang ketidakpastian, dan kita tahu bahwa setiap itu adalah penuh ketidakpastian ya. Menyangka bahwa tahun 2020 itu bisa buat orang semua di rumah, nggak ada yang menyangka ya. Kemudian siapa yang bisa menyangka bahwa seminar nasional GCA itu yang tadinya dilakukan di aula gitu, tiba-tiba kita lakukan secara virtual seperti ini. Ya, inilah situasi penuh ketidakpastian. Dan situasi penuh ketidakpastian itu menghasilkan berbagai kondisi. Ya. Jadi dengan kondisi ini ya, itu bisa menghasilkan pemenang, ya, bisa juga menghasilkan pecundang ya, atau mungkin juga yang dirugikan ya. Jadi ini konsep dari Buffett itu saham. Jadi kondisi ya saham banyak sekali yang turun saham, apa namanya dirugikan, belum tentu. Ada juga yang diuntungkan bagi mereka yang kebetulan
kemarin menyimpan dananya, sekarang saatnya dia melakukan dengan beli yang besar-besar gitu kan. Atau juga suatu ketika atau di tidak turun, ada juga ya di saat pandemi ternyata ada yang naik di bidang kesehatan, ya, di bidang telekomunikasi, terus meningkat, itu juga diuntungkan. Peristiwa itu tentu menghasilkan ya, perubahan sosial, teknologi ini kita sudah hadapi semua, sudah merasakan betul. Ya. Mungkin yang secara drastis itu angkatan saya ya, kita terutama Prof. Isna tadi, gitu. Ya, jadi di mana dari mulai mungkin situasi tradisional, kemudian tiba-tiba perubahan ke era digital, itu menjadi perubahan yang sangat drastis. Gitu. Tapi bagi anak-anak muda sekarang, era milenial, mungkin itu dianggap biasa. Ya. Tapi dengan COVID, mungkin semua sekarang memahami betul bagaimana yang tadinya kita hidup normal, tiba-tiba harus di rumah, jaga jarak, dan seterusnya. Ya. Termasuk juga belajar. Gitu. Belajar yang tadinya bisa bertatap muka, minta diajarin langsung oleh dosennya di kelas, gitu. Sekarang harus melalui digital. Ya, itu perubahan-perubahan. Dan banyak lagi perubahan-perubahan sosial yang kita hadapi sekarang ini, ya, seperti, nah ini perusahaan-perusahaan disruption yang perusahaan-perusahaan yang mampu mendisrupt industri sebelumnya, ya. Uber menjadi transportasi terbesar, tapi dia tidak memiliki itu sesuatu yang aneh. Ini adalah perubahan era industri 4.0, belum adanya, di mana perusahaan ini betul begitu cepat, ya, begitu naik, gitu, dari aset, dari sisi penjualan, ya, itu sangat, dan bandingkan perusahaan-perusahaannya, ya, perusahaan lama berdiri justru menyaingi atau melampaui mereka, ya, seperti Uber, kemudian Alibaba. Ya, Alibaba itu adalah perusahaan jual beli pertokoan, tetapi tidak memiliki, gitu. Ini luar biasa, termasuk dia menjadi perusahaan media yang paling populer, tapi dia tidak memiliki konten. Ya. Kontennya siapa yang bikin? Ya, penggunanya aja. Gitu. Dan termasuk Airbnb. Airbnb itu adalah perusahaan dulu mungkin ini perusahaan perhotelan, ya, jadi penginapan. Ya. Tapi dia tidak memiliki gedung penginapan. Dia hanya sistem saja yang dipakai. Dan ini terjadi di era industri 4.0. Airbnb ini begitu luar biasa di saat itu. Dan sekarang muncullah disrupsi yang kedua dengan adanya COVID. Ya, maka Airbnb ini menjadi perusahaan yang sangat drastis turunnya. Ya, bahkan mau tutup. Jadi disruption, perubahan sekarang ini begitu cepat seperti tornado. Ya. Tiba datang begitu cepat merubah situasi kondisi. Ya. Dan hanya yang kuat, yang bisa beradaptasi, itulah yang bisa bertahan. Ya. Itu beberapa perusahaan tidak terbayang, ya, oleh dari sisi bisnis. Ya. Kemudian ini tip di disruption itu mengakibatkan timbul tantangan, ketidakpastian, dan kesempatan. Kesempatan tersebut maka akan meningkatkan kesejahteraan daya saing kita. Ya, itu
menjadi dasar kita ya untuk kita melangkah ke depan. Era perubahan, ya, transformasi digital, begitu, dan itu akan merubah keinginan juga merubah ya yang tadinya tidak terbayangkan. Nah, sampaikan bahwa atau peristiwa itu tampak pada posisi kita lihat dengan adanya COVID-19 ini, beberapa yang potensi mengalami kerugian dari sektor pariwisata itu sudah pasti. Makanya ini adalah era di mana di saat orang yang sedang bulan-bulan ini tidak pernah, harapannya adalah bisa berwisata gitu ya. Ini di saat dibuka kondisi sekarang lebih panjang ini, maka tempat-tempat pariwisata itu menjadi tujuan utama karena memang inilah yang betul-betul mengalami krisis ya, di pariwisata. Di satu sisi kita manusia itu atau seluruhnya itu diminta untuk diam di rumah gitu. Jadi pariwisata, sektor transportasi ya ini betul-betul mengalami penurunan yang sangat tajam. Di sisi lain itu ada yang kesehatan ya. Kita tahu dengan kesehatan ini kita kemanapun pergi harus tes atau itu adalah tenaga itu artinya tenaga kesehatan kerjanya tidak hanya di puskesmas, tidak di rumah sakit, di bandara, di tempat-tempat umum, dimanapun diberdayakan betul ya. Jadi tenaga kesehatan mengatur sekarang ya, ya memang ini menjadi kebutuhan yang sekarang yang harus dilakukan gitu ya. Nah ini yang paling mengalami ya mungkin kita tidak pernah terbayangkan ya bagaimana perilaku di masa lalu dan masa sekarang gitu ya. Dulu kita ingat gitu ya, kalau di lift itu berjubel ya paling enggak bisa 20 orang gitu. Nah sekarang akan dibatasi ya. Jadi ini kondisi-kondisi ini harus kita sikapi, harus kita kita harus bisa menyesuaikan ya, menyesuaikan dengan kondisi perubahan yang terjadi sekarang. Ada lagi ini layanan yang tadinya kita mau ke rumah biasanya itu jubel seperti ini. Sekarang harus dibuat jaga jarak. Nah, ini kan akan menimbulkan kos yang berbeda juga ya. Kan misalkan kapasitasnya ini 100 sekarang dibatasi 50. Nah, tentu 50 itu harus ditanggung siapa lagi? Perlu ada anggaran baru lagi gitu ya untuk mengatasi ketidaksesuaian kapasitas itu, atau mungkin seperti di bioskop ya sekarang boleh asalkan hanya persen ya, sebelumnya 50%, sekarang 25%. Karena dengan 20% itu mampu menutupi semua yang dibutuhkan, yang dianggarkan, yang kan sebelum gitu. Ini juga menjadi kehidupan baru. Ini di beberapa ini membuat bioskop seperti ini, di mana penontonnya itu dia hanya diam di mobil gitu ya, seperti layar tancap di zaman gitu ya, bioskop. Jadi mungkin zaman-zaman para mahasiswa sekarang ini tidak mengalami, tapi bagi angkatan
saya angkatan Prof Isna pernah juga nonton layar tancap gitu ya di lapangan gitu, seperti ini. Nah, ini yang disampaikan Prof Isna bahwa tadinya gadget sesuatu yang mudaratnya atau mungkin sehingga larang oleh orang dulu. Ya. Semuanya tidak dari itu komunikasi, itu untuk belajar, ya, atau juga untuk ya, sudah hanya perilaku etika harus di ya, jadi hanya era digital ini hanya mengalami perubahan perilaku, tetapi sisi kebutuhan akan sentuhan di disampaikan oleh Jack Ma bahwa 99% kita akan dilakukan secara online. 80% perusahaan bisnis itu akan dilakukan melalui online. Ya. Jadi suatu keniscayaan kita untuk melakukan perubahan digitalisasi. Saya mencoba menjelaskan terkait dengan diamond. Ya, ada 4D di segitiga ini. Ya. Jadi ada, jadi kuncinya tadi ya itu adalah perubahan, ya, perubahan dari manual, ya, bisnis manual, ya, sekarang sudah semua ke era digital. Bisnis apapun sekarang sudah harus diarahkan ke digital, era perubahan. Ya. Perubahan. Di dalamnya ada pendidikan, ya. Jadi mungkin belum pernah bayangkan anak-anak SD harus sudah belajar online gitu. Ya, bahkan anak ya mahasiswa aja masih keteteran gitu ya untuk belajar secara online. Kita nggak pernah membayangkan begitu anak-anak SD harus melakukan pembelajaran secara online. Gitu. Nah, inilah perubahan. Perubahan apa yang harus disikapi dari sisi bisnis? Kita melihat customer itu juga mengalami perilaku yang berubah, ya, yang tadinya orang berjalan mari beli terus bergerak gitu, tidak perlu lagi, maunya di tempat, di kamar, ya. Semua kebutuhan terpenuhi cukup dengan gadget, kemudian cari barang di situ dan barang itu bisa datang. Ya. Perilaku perubahan customer yang juga harus disikapi. Kemudian
perilaku kompetitor juga seperti itu ya. Juga sudah mulai berperilaku dan perubahan gitu. Eranya ya, ke arah ya. Di samping itu juga company itu sendiri ya, perusahaan itu sendiri. Nah, perusahaan tentu di sini adalah terkait dengan sumber dayanya ya. Sumber dayanya juga harus menjalankan suatu perubahan ya. Jadi orang-orang yang sudah gaptek itu ya udah nggak lagi dipakai gitu ya. Jadi harus semua ke arah digital ya. Jadi sumber dayanya yang unik, yang tidak bisa ditiru oleh kompetitor gitu, dan juga bermindset tadi digital ya, adanya perubahan-perubahan ya di dalam perusahaan itu sendiri ya. Jadi itu yang harus dilakukan. Kita lihat bagaimana kondisi perusahaan, kondisi global ya, kondisi global, bagaimana situasi terjadi. Masih kita lihat videonya. Sembari nonton video, mengingatkan lagi. Ya, mengingatkan waktu lagi, Pak. Siap. Siap. Jadi itulah perubahan yang terjadi, mana semua sudah terkoneksi gitu ya. Kemudian kita hanya bisa ya, hanya memiliki satu celah, yaitu sendiri ya, yang bisa dilakukan sendiri. Itulah yang bisa kita lakukan. Kita mengisi celah itu kita harus nah, apa value-nya ya, paling enggak saya coba model yang disampaikan oleh Pak RK saja ya. Ini sebagai marketing Indonesia, bahwa untuk value kita memiliki positioning, differentiation, dan brand. Ya. Ini kita harus menjadi diri sendiri. Diri sendiri kita itu di mana ya. Kemudian kita harus untuk orang banyak ya. Itulah kita. Jadi adalah yang atau yang memiliki manfaat orang, dan brand tentu kita harus bisa sehingga orang tahu nilainya kita ya, tahu kita mengenal. Contoh misalkan ada sabun ya, sabun mandi ini hanya sekedar pembersih gitu ya. Lux misalkan posisikan
sabun ketik, ya, kemudian FB atau memposisikan hanya sekedar tapi diposisikan sebagai sabun kesehatan. Kemudian diferensiasi semua mungkin sudah bagaimana mengapresiasi produk, ya, contohnya kan ini ada beberapa jenis rasa, ada Adia, misalkan ada tuner, seterusnya, itu ada bentuk diferensiasi. Kemudian brand ini ya seberapa besar konsumen itu bisa dapat atau ya, antara Toyota dengan misalkan, ya, orang akan bahwa mobil mahal gitu, mobil mewah dan seterusnya, meskipun Toyotanya ini jenis yang kita berhadapan dengan anggap itu mobil lebih mewah versi gitu ya. Dari sisi marketing kita mengadakan komunikasi konvensional. Ini sebenarnya sama seperti marketing mix yang dikenal itu di mana konsumen produk, cost itu price, tapi kalau harga biaya, karena biaya itu menyangkut biaya yang kalau kita beli dengan berangkat dengan antar itu berbeda. Komunikasi itu sama saja dengan promosi. Dan ini terkait dengan itu adalah place di marketing. Itu dulu itu menjadi, karena sekarang gimana jadi masalah karena bisnis sudah gitu ya, bisa membahagiakan saja. Gitu. Oke. Secara individu itu kita hadapi perubahan-perubahan yang begitu cepat, ya, itu tentu kita 4C competence. Ya. Jadi kompetensi adalah komunikasi, critical thinking, kolaboratif dan aktif. Ya. Komunikasi dan kolaborasi disampaikan oleh Krishna, ya, bagaimana harus bisa komunikasi. Ya, meskipun sekarang ada komunikasi, tapi isinya cukup tinggi. Ya. Thinking harus punya brand yang high thinking skill. Ya. Ini kita di era digital ini banyak sekali informasi yang kita dapat. Kita tidak memiliki yang tinggi yang itu akan oleh hoax. Ya, sekedar mengingat sesuatu, memahami, bukan dapat informasi dan grup disebarkan dan diyakinkannya itu bentuk lot thinking, diharapkan untuk bisa kesuksesan era digital sekarang itu semua akan critical thinking yang tinggi, sehingga kita analisis, ya, melakukan evaluasi. Kalau bisa mampu untuk menciptakan sesuatu punya manfaat atau punya, jadi adalah di kreatif, ya, kreatif nanti akan bentuk inovatif dan kreativitas itu adaptasi lingkungan yang begitu. Sekian, terima kasih. Mohon maaf kalau waktunya terlalu lama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami kepada Pak Dr. Gunarto atas penyampaian
beberapa yang asik mungkin, tapi saya akan ke pemari kita ketiga, merupakan perwakilan industri yang akan disampaikan oleh Ibu Kartika Sari, selaku praktisi perbankan. Waktu penyampaian maksimal 20 menit, Ibu. Kepada Ibu Kartika Sari, silakan. Baik, terima kasih Bapak Salih. Saya terdengar jelas? Sangat jelas. Oke, baik. Terima kasih Pak Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera, selamat pagi, salam sehat, antusias dan sukses untuk yang saya hormati Ibu Bunda Ariana, Profesor Ibu Ariana, Rektor Universitas Dharma, dan yang saya hormati Bapak narasumber Profesor Dr. Isna Wijayadi dan Bapak Yunarto selaku bisnis, serta Bapak Eka Fridansah dan Bapak Joko dari PT Pegadaian. Dan hari ini yang perlu saya aturkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Dharma pada saya untuk materi di sini bisnis yang komunikasi dalam dan maka pada bertemu secara virtual yang tidak sama. Baik Bapak Ibu, mari kita mulai pada akan saya sampaikan hari ini. Sudah kita di daerah oke, terima kasih. Nah, ini tadi disampaikan juga oleh Pak Isna, juga oleh Pak Sari. Ini kita saat ini dari 4 dan daerah 4.0 meningkatkan penggunaan dan manusia yang itu 4 dengan mass solution menggunakan kolaborasi robotik menggunakan sudah disampaikan Indonesia kemudian internet itu mengajar kemudian yang kalau kita bicara mengenai generasi saat ini kurang jelas. Jelas ya Pak? Ya. Oke. Baik, terima kasih. Oke, ini penggunaan media sosial itu banyak ke Bapak Ibu berdasarkan
dari Hochschild ini, di mana pengguna sebagian besar adalah generasi milenial. Kibler et al. 15 generasi kepada internet kepercayaan yang tinggi, terbuka, toleransi terhadap perubahan. Indonesia aset teknologi yang demikian besar dalam mengetahui yang luar biasa ini, itu menuntut untuk percepatan kita bisa lebih baik dari sebelum. Kita sudah melakukan beberapa dalam upaya percepatan, yaitu adanya relaksasi usaha rakyat, kemudian program dana pemulihan ekonomi nasional, program fasilitas pembiayaan, dan juga adanya ekonomi syariah mayoritas Muslim Indonesia, ya tanggal 13 Oktober lalu untuk meningkatkan ekspansi dan meningkatkan daya saing. Kemudian juga kita melakukan lompatan besar digital, juga kerja yang sangat banyak menunjukkan respon diketahui bahwa di Indonesia ini dibandingkan dengan itu 80% ya terhadap GDP dari seperti itu 25 Thailand. Di samping itu memang adanya pengangguran 7 juta untuk posisi ini. Baik. Nah, kalau kita sedikit sekalian rakyat itu berdasarkan Permenko RI diberikan penerimaan terdampak pandemi coronavirus di 2019, di mana itu adalah debitur collectability satu dalam dalam perhatian tidak dalam kondisi. Kemudian ada itikat baik. Nah, apa itu yang diberikan oleh pemerintah? Berupa bayar angsur bunga atau margin selama dari bulan April dan Desember. Kemudian restrukturisasi, jangan kemudian konkur dan adanya penurunan di mana maksudnya juga ada penurunan bunga kur ya Bapak Ibu dari 7% saat menjadi 7% saat menjadi persen 1 Januari 2020 konkur dari 25 juta 5 juta per tur. Kalau Ibu pernah mendengar, pastinya kita sangat aktif Ibu dengan pembiayaan dan bisa dampingi untuk penghasilan rendah dan peraturan Menteri nomor
tahun 1 April 2020, di mana batas penghasilan rendah ini adalah 8 rumah tapak dan 8 susun. Kemudian bunga saat ini adalah sebesar 5% dan 5% untuk Papua dan Papua Barat. Jika waktu yang diberikan untuk bisa sampai dengan sebenarnya tahun, kemudian waktu KPRS itu sampai dengan 20 tahun. Nah, saat ini Bank FLPP itu ada di BNI dan baik. Nah, ini ada program pembiayaan pemulihan ekonomi nasional ada di bawah nomor 2 juga nomor 43 tahun 2020, karena berdasarkan sumber dari Kemenkyu bahwa anggaran dianggarkan sampai dengan Desember 2020 di 65 triliun dan kepada ultra UMKM tadi, kemudian dengan untuk verifikasi, ada perlindungan sosial, kemudian insentif pajak, juga dukungan sektoral dan dukungan Pemda, dan pembiayaan investasi kepada kooperasi, termasuk di dalam penyertaan zaman dari Indonesia, yaitu bagaimana dan di mana telah dilakukan sebesar 7% untuk sinergi UMKM, kemudian usaha 21%, sedangkan korporasi itu terserap dalam pembiayaan. Nah, terkait soal di dalam umum, sebenarnya ide atau konsep ini telah dihimbau sejak tahun 2008 yang Indonesia ekonomi moneter dihimbau penggerak bank ciptakan struktur perbankan peningkatan lain. Nah, ini seperti Indonesia sudah tuntut ya melakukan konsolidasinya, di mana strukturisasi sudah meningkat. Per September saja 945 triliun, 7,38 juta. Dan karena di modal yang besar untuk melakukan pengembangan ada beberapa munculan lembaga teknologi dibutuhkan bank-bank melakukan konsolidasi ya dengan skema peluburan, penggabungan kelompok usaha yang dilaksanakan penggabungan yang bisa dilakukan yang lain dari ini seperti ini sangat surat. Namun saya percaya bahwasanya di tengah kesulitan ada ruang ya. Nah, pemerintah dari program buatan ada yang bekerjasama platform seperti merchant, kemudian menggaung di mana ini memberikan kesempatan bagi UMKM pelaku agar bisa naik kelas. Semua kita oleh untuk menguji bahwa semuanya kita lakukan secara online, belajar kita bahwa penyerapan dari UMKM ini produksi 10% terhadap kita, tenaganya sebesar 9% tenaga kerja secara nasional. UMKM didorong untuk
digitalisasi, kepala melaksanakan itu 11 hari 60 pelaku. Nah, dengan bermodal aset dan akses 100 juta penduduk, nah ini merupakan pasar ya bagi Bapak Ibu pelaku UMKM untuk meraih peluang ini menuju sukses dalam mengatasi kondisi ekonomi. Next. Nah, BRI dalam melaksanakan integrasi komunikasi digitalisasi melaksanakan program yang disebut Banking Programming Interface, merupakan open banking sebagai solusi tradisional banking dengan berkolaborasi dengan fintech, di mana sistemnya secara bagi nasabah agar langsung lembaga keuangan penggunaan API. Nah, kalau kita dari harus open banking. Nah, di sini kalau kita membicarakan bagaimana sudah dilakukan sejak tahun 2011 yang mengadopsi services, kemudian 2011 oleh United Kingdom itu merilis OBI atau di Open Banking Implementation Entity, dan Singapura juga merilis Playbook. 17 negara Malaysia etc. merilis Financial Technology Enabler. Kemudian 19 Hong Kong juga merilis dan 19 dari Indonesia diantisipasikan banking itu di dunia 3 fase, itu web banking. Nah, blueprint sistem pembayaran Indonesia yang digaungkan oleh Bank Indonesia, visi 3 yang keterbukaan informasi antara bank dan fintech dalam praktik ini. Jadi sudah memfasilitasi kita peserta di 14 kota di seluruh Indonesia mendukung program bantuan hingga pada disimpulkan per September program pemerintah triliun. Next. Bu F izin lagi. Oke, baik. Nah, kita kemarin dunia perbankan itu mungkin mulai dari dahulu kita punya, kemudian dari dahulu juga kita untuk si kita harus bertemu dengan customer untuk menyampaikan keluhan atau hal terkait apa sih terkait produk dan the next digital banking is banking service. Jadi dapat lebih saja dan mana saja. Jadi dengan aplikasi ini bekerja sama dengan perusahaan dan e-commerce juga berkolaborasi dengan kita telah melakukan kerja, kemudian program dari BPJS, program Kemenko dan program Kemenko. Nah, juga ada program demikian menjadi insight kita
kita semua dalam diskusi saat ini. Terakhir saya ucapkan apabila kemudian ada sebuah manggis satunya, maka pertama mohon maafnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Dian Kartika atas penyampaiannya yang luar biasa. Kita beri aplaus melalui reaction. Bagus. Itu ada pantunnya juga gitu. Ikan mas, ikan saya akan lanjut ke materi berikut, materi terakhir. Jadi Evi ya, ini saya karena untuk membuka ruang kepada para peserta. Dengarkan dari perwakilan dari industri lembaga disampaikan oleh Bapak Prasetyo selaku Kepala Departemen dengan Kelembagaan Pegawaian Palembang. Saya juga bacakan melanjutkan di program S3 Doktor Ilmu Manajemen di Universitas Sriwijaya dan ekspert saya baca ini sudah banyak pemimpin calonnya 2018-2020 Presiden Support Bisnis beliau sebagai. Nah, tidak berlama lagi, persilakan ada Bapak Setio Magister menyampaikan minimal 20 dipersilakan. Terima kasih Pak Senator pada acara seminar pada di Universitas Dharma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami Ibu atau yang mewakili Ibu Dr. Ariana, kemudian pemateri yang pertama dari Prof. Wijaya, kemudian yang selaku Dekan Fakultas Ekonomi, kemudian materi ketiga yang penting dari Ibu Dian Kari, sarjana teman Sriwijaya, kemudian di siang hari ini kesempatan saya mohon sebelumnya yang akan hadir yang memberikan materi acara seminar ini adalah Bapak Pemimpin Wilayah, namun saat ini sedang direktur utama Zero di memberikan itu saya memberikan materi pada siang hari ini. Pada saat berbicara tentang bagaimana cara mengubah hidup menjadi hebat. Dan silakan Pak Ivan yang memberikan Bapak Haji. Ini pandemi juga belum berakhir, kemudian kapan pun juga belum ya tes dengar Pak? Ya. Oh gitu. Tema hari ini sebenarnya yang kita lakukan beberapa ubah habit. Makanya itu adalah karena caranya mengubah kebiasaan itu. Karena bagaimanapun
pada ini memang kita selalu berinteraksi dengan sesama, kemudian kemana-mana, kemudian kalian melakukan inovasi, bagaimana mengubah itu menjadi hebat. Lanjut, bahan hidup selalu dinamis, berubah. Mungkin dulu gaya hidup itu bagaimana kalau kita sudah kemudian kita sudah memiliki kandang, kemudian di pangan yang cukup, adalah dikatakan sesuatu itu sudah makhluk hidup. Namun demikian, sekarang hidup itu hanya sangat saja. Kemudian kita itu bagaimana kita bisa ke luar negeri, gimana kita kemudian dengan ada teknologi selalu ubah, dan itu kita selalu kita ikuti. Namun pada saat pandemi ini selalu sih, bagaimana kita bisa ini ya pemikiran bagaimana merubah gaya hidup kita ini. Ini sebenarnya adalah kita sadari itu sebenarnya enggak. Yang penting kita bagaimana kita dengan apa itu, dengan mengikuti pola yang sehat dan pola tidur yang sehat itu, kemudian juga sehat itu kita pun juga sehat. Nah, kemudian zaman sekarang ini yang selalu menjadi bagaimana kalau kita mengantisipasi gaya hidup ini, maka gagal. Gaya hidupnya tinggi, kemudian penghasilannya terbatas, disesuaikan hidup, banyak orang-orang yang akan gagal. Ada timbul adanya korupsi, ada timbul. Makanya bagaimana kita gaya hidup menjadi kebiasaan baik, karena gaya hidup ini kita dengan baik itu kan adanya keuangan. Lanjut Mas, pengelolaan pengeluaran baik itu kita bisa memanage bagaimana kita step by step kita meningkat menjadi yang lebih baik. Kelola pengeluaran hidup untuk ini para ahli perencanaan pangan berubah-ubah. Kemudian masa produktif dan tidak produktif. Oke, kalau kita produktif antara umur 20 sampai 50 tahun atau nah, itu kita bisa mendapatkan sangat besar. Pun kalau produktif lagi, kita tidak pendapatan yang setiap berkurang. Bagaimana kita mengemas investasi itu penting bagaimana untuk masa depan kita. Kemudian apabila dana kita bisa mengambil investasi itu misalnya sakit, adanya anak sekolah atau tujuan yang lain, tentu kita bisa dana darurat.
Mas. Ya, bagaimana caranya? Jadikan nabung dan sebagai salah satunya itu menabung emas. Emas tentunya tahu masih harga pun selalu naik dan naik terus. Apabila memang harga akan cenderung turun, pasti seperti apa? Lanjut. Investasi emas itu terhadap inflasi dan harganya pun selalu naik terus, Mas. Nah, ini kita lihat emas. Ini kita ambil tahun 2000, harga emas itu dengan logam mulia ini logam mulia karena adalah mempunyai 20 karat murni 100%. Yaitu di 2007 harga 106 di 250.000, kemudian di 2009 menjadi 100.000, 2010 menjadi 200, kemudian di 2014 menjadi 41, dan di 2013 agak turun menjadi 49, kemudian naik lagi di 2020 ini harga emas logam mulia berkisar di atas 1 untuk tahunnya. Padahal di 2020 di itu masih berkisar antara 700. Begitu pandemi, orang apa ya, banyak orang dengan kondisi mana, kemudian apapun dibatasi, nggak mau, orang akan cenderung untuk karena itu sifatnya banyak orang yang di mana harga tinggi, harga emas itu jumlahnya. Nah, bagaimana? Nah, ini ongkos haji dengan tentunya di ini 2009 2020 ini adalah cenderung turunnya itu sedikit sekali, yaitu berkecil di 10 ini, kemudian di 2000 itu 36 juta. Kemudian dengan harga emas itu di harga 2000, tahun 2000 harga emas itu masih sekitar 3.000. Nah, untuk naik haji sebesar 12 juta. Tapi di 2020 ONH besar, artinya kenaikannya tidak. Nah, dibandingkan di 9 ini kos itu kurang lebih 1 juta. Pun di sisi emas ini sangat berkurang sekali. Mungkin 2009 kita itu membutuhkan 112. Nah, 2020 kurang membutuhkan 30. Sisi apa ya, sisi harga hanya 10 tahun harga dari 12 gram jadi 3. Kemudian di itu kalau orang nabung di 2009 itu dengan pendapatannya itu sangat kecil dan itu artinya harga itu
harganya selalu naik. Kemudian di antara kambing dan emas ini waktu zaman orang angkat kambing, harga kambing ini setara dengan 1 dinar emas, kadarnya 2 karat, beratnya 25. Di tahun 71 harga sama dengan 1 dinar, dan sampai pun di tahun 2020 harga kambing itu juga masih setara dengan harga 1 emas. Sangat mudah dan dikelola ini aset investasi dan sekarang emas ini tidak dikelola fisik, bisa bentuk komersial atau dalam tabungan. Investasi untuk berbagai kebutuhan dan juga akan ada produk dari emas. Itu kan untuk pertama dana pengembangan, kemudian dana usaha juga untuk dan darurat. Ini fleksibel sekali diuangkan di seluruh dunia. Kan dari saya dan produk pergadian di berbagai wilayah. Lanjut, Mas. Mas Pegadaian, Mas di Pegadaian ini itu pertanyaan lebih baik. Lanjut. Kenapa investasi emas itu harus Pegadaian ini perusahaan BUMN dan berdiri sejak 1 April tahun 1990, artinya sudah berapa 119 tahun. Kemudian rencananya di seluruh memiliki outlet sebanyak 113 outlet. Kemudian nama terdaftar diawasi oleh OJK, Otoritas Keuangan. Dan transaksi juga sekali dan aman. Lanjut. Transaksi Pegadaian. Karena Pegadaian juga membuka, artinya dengan adanya marketing point itu adalah bagi Pegadaian harus bagaimana mengkait apa yang menjadi dari market itu sendiri. Karena sekarang banyak globalisasi pun juga mengikuti eranya globalisasi. Bahkan Pegadaian itu juga selalu kemungkinan adanya activity inside activity itu kita bagaimana ketemu dengan, tapi tentunya kita memberi pemahaman masyarakat itu cara ini ya. Kemudian di sendiri ada outlet, agen, kemudian ada digital. Tentunya kita
dengan offline, dengan ada mudah ketemu. Kemudian juga di pegadaiannya adalah merupakan perpanjangan dari pegadaian itu sendiri. Agen ini dibentuk untuk menjangkau masyarakat ini belum, tentunya ini mudah sekali di pegadaian itu namanya. Yang pertama pembayaran, itu seluruh pembayaran melalui agen. Melakukan kemudian saat transaksi mengurangi. Kemudian agen ya Diingatkan namanya agen dengan hanya ya pendapatan pemasukan. Ada agen GAD itu ada. Kemudian ada kalah pentingnya juga ada nama pegadaian adalah pegadaian untuk mengatasi adanya ini. Gampang sekali dengan download di aplikasi. Kemudian seluruh transaksi apapun pegadaian ini melalui pegadaian namanya. Baik mau nabung, baik namanya multi payment pun service. Dan beli emas dari semua. Mikro umroh, kemudian adanya fasilitas servis untuk jadi efek pun sekarang sudah bisa efek saham itu pun juga sudah bisa dan segala. Tadi tabungan emas, layanan pembelian dan penjualan emas titipan ini juga sangat sekali dapat untuk transaksi murah, hanya minimal 5.000 bisa. Kan kita berkolaborasi dengan 500 rupiah pun sudah bisa nabung emas. Ada dengan emas karat, rekening 50.000, mudah cairkan, gading aman oleh OJK. Mas memberikan sistem gading pada seluruh nasabah. Keunggulannya apa? Sudah dapat melakukan konten, namun tetap menjadi KDM 0,0 sewa modalnya. Dan ini peserta seminar ini kita gratis tarik emas nilai 50.000. Lanjut. Mulia bagaimana kita mulia bisa 3 tahun. Uang mukanya mulai dengan 5% dan mudah cairkan, aman dan sebagainya. Sampai akhir 1 Desember apabila ingin tabung emas diskon 10.000. Kemudian jenisnya tabung emas 0,5 top up tabung emas dengan cara kode diskon 10.000. Cara transaksi dengan cicil emas. Untuk Guardian atau tabungan emas random Bitly pin plan. Hanya itu yang kami berikan. Yang lebihnya dan saya senang hati bila
pertanyaan-pertanyaan pada siang hari ini. Terima kasih Pak Sofi, Pak Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Joko atas penyampaiannya. Kita beri aplaus, boleh juga. Lalu narasumber dari baik itu negatif maupun yang semuanya wawasan yang dapatkan. Kita beri aplaus sekali lagi keempat pemain spektakuler pada hari ini. Benar, kita masuk ke sesi kedua, itu sesi tanya jawab dan tadi sudah waktu. Semoga ini cukup untuk kita diskusi. Lalu saya membuka kesempatan pada Bapak apabila yang ditanyakan secara silakan opsi raise hand. Sembari akan cek fasilitas ada melalui chat, saya akan bacakan. Silakan kalau ada nanti buka mic-nya. Saya chat saya ini karena tadi masuk lagi. Kepada Pak yang ingin bertanya ke salah satu tidak ada ya. Sembari tunggu ya, saya akan ke Ibu Prof. Semoga masih kuat ini Ibu ya. Ibu Prof hadir. Ada sinyalnya. Oke. Seperti yang saya akan menuju ke Dr. Muji. Pak sudah menyampaikan tentang instruksi tentang pada diskusi. Kemudian ada materi quote menarik. Ibu, ya. Iya, ini tentang kritik, Pak ya. Bincang-bincang ada beberapa teman baik dari pelaku bisnis kerja, mereka bingung gitu, Pak. Gimana sih cara biar kreatif? Mungkin bisa dibantu. Silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaan biasa ini. Ya, baik. Dengan kreativitas, ya. Era kreativitas itu tuntutannya sebenarnya di era industri 4.0. Kita masih mungkin yang pernah menggunakan baju gosok. Silakan Pak. Silakan. Gangguan Pak. Iya. Ini era teknologi ya. Memang. Nah, jadi kita masih bagaimana ya, sebuah perusahaan komunikasi terbesar pada waktu itu. Gitu. Ya. Dan nah, sekarang masih ada terus bank pun masih nggak bisa ya. CEO-nya itu menyampaikan ini sebenarnya yang atau kan saya tidak kesalahan apapun gitu. Ya, itu tetap oleh BB ya, karena munculnya BB itu juga tidak lama lagi ya. Hanya beberapa waktu itu tidak sampai tahu itu sudah hilang pelan masuk oleh Android. Nah, itu sebenarnya kreativitas gitu ya. Dulu pada saat itu hanya mampu untuk MMS, untuk bisa animasi, bisa
Satu tambahan itu animasi muncul di situ, muncul beberapa aplikasi di BlackBerry. Nah, kemudian BlackBerry dulu mau mempelajari gitu. Ternyata Android di mana semua fitur dibuka ya, dan lebih mudah BlackBerry, maka BlackBerry hilang. Ya. Adalah satu contoh bagaimana bentuk kreativitas itu di ya, belum lagi hal seperti ya sekarang era digital itu kalau kita nggak betul akan orang nama kompetitor ya, termasuk pendidikan tinggi ya, pendidikan tinggi juga kalau tidak kreatif juga nanti di mana kita sudah mau harus menerapkan sistem e-learning gitu kan, pembelajaran jarak jauh gitu, di mana lagi hanya nasional tapi internasional. Pikir itu kreativitas itu akan memuncul. Ya. Baik, Dr. Muji, sudah ada pertanyaan Pak Sunarto. Bentar, Pak. Masuk, perlu manjat-manjat. Prof, ini revolution salahnya pada perubahan gaya hidup ini online bagi orang impor unsur baru terhadap dan karakter. Bagaimana resiko dari Pak Sunarto? Terima kasih. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa yang tradisional itu kata tadi harus menjadi modern dan digital. Akan tetapi pada sekarang yang memang harus dilakukan oleh sekelompok orang karena namanya itu hanya di Indonesia hanya diikuti oleh orang-orang yang memiliki peralatan yang dengan jika dalam suatu wilayah itu sulit, biasanya orang akan lakukan biasanya keterlambatan itu disusul dengan perubahan berikutnya. Itu selalu ternyata pada saatnya kita juga akan kembali ke yang tradisional. Sebagai contoh, kalau boleh bicara sangat bebas ya orang yang kita hormati, tapi sekarang ternyata itu dihapus dengan sendirinya, terhapus dengan sendiri. Sebagai contoh, kalau bicara komunikasi, kita akan bebas tanpa berbicara dengan presiden bisa kan, mau bicara dengan gubernur juga bisa karena operatornya. Kita bertemu itu akan berubah dengan bertatap muka itu ketika yang harus dilaksanakan. Sebagai contoh di dunia kan biasanya mahasiswa itu di belakang dosennya itu gitu ya. Jadi sindir di media sosial di Facebook. Kenapa kamu bicara seperti itu? Maaf saya hilap gitu. Nah jadi hal-hal itu bisa terjadi lalu karakter di mulai jadi saya jelaskan semuanya pulang dari keluarga. Walaupun teknologi canggih sekarang keluarga untuk memberikan orang yang pada teknologi karena tidak terbuka langsung. Ternyata hal itu juga berdampak pada anak SD. Saya salah ya
hafal dengan cepat sekali lalu atau demo di depan kita. Nanti dikasih sering akan cepat. Profesi menghafal. Kalau saya menghafal ayat gitu karena penuh dengan pertemuan yang menghabiskan waktu. Jadi itu juga yang bagus juga dan juga itu yang teknologi juga membuat itu dengan dirinya. Jadi ada plus minusnya semua dan kita jangan bahwa akan menuntut baru akan muncul dan ternyata saya itu walaupun ada senang ya Indomaret kartu ini nanti di tapi pasar induk itu jauh lagi belanjanya beda harganya dengan Alfamart atau di satu lagi apa Alfamart Indomaret juga di mall-mall berbeda kemasan yang itu kan kayak pasar induk pedal gitu ya dinikmati dan belanjanya lancar batang itu dengan perbankan punya kartu kredit akan pergi ke tempat yang lain kan buat bergaya juga. Jadi teknologi dan kadang-kadang tidak bergaya. Bergaya, mana kita harus bergaya. Kalau sama teman-teman yang bergaya gitu, ya sekali-kali aja. Nah, itu akan kita bentuk melalui keluarga. Kembali lagi pada keluarga teknologi canggih dan dengan juga dan ekonomi ya. Jadi dari itulah kita ajarkan penanaman moral yang dulu dilakukan misalkan sama sekarang di rumah saya. Kali oleh karena itu efek lainnya anak-anak bayi itu sudah kalau punya ya itu adalah satu daripada teknologi dan dari teknologi itu kita menggunakan karakter yang baik bagi generasinya. Cuma dulu tidak menggunakan teknologi, sekarang menggunakan teknologi kita lebih akrab dalam keluarga. Mungkin itu saya kira mungkin Pak Narto berpengaruh di karakter anaknya dan seperti itu. Jadi kecil-kecil sudah minta beli saya dikasih lalu puasa sawal juga honornya lebih besar itu mau puasa sawal saja enggak itu karena jadi ditahan. Nah yang itu sudah kreatif memiliki bedanya. Baik Ibu, saya akan buka kesempatan pada Pak Farhan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam proses digitalisasi untuk kecil karena ya berdasarkan tadi karena saya itu yang pedesaan sementara untuk di pedesaan 50% dari perkotaan jadi infrastruktur di pedesaan jauh lebih sedikit dibanding perkotaan sementara banyak itu yang tetap di desa. Pertanyaan saya. Oke, baik. Terima kasih. Ya.
sikapi itu sebenarnya dalam menyikapi global tidak bisa secara individu gitu ya. Tentu semua stakeholder itu menyikapi semua. Tren global ini adalah suatu terkait dengan digitalisasi semua sektor gitu. Masuk di dalam adalah masuk pendidikan. Bagaimana mungkin gitu orang di gunungan gitu, gunung yang dipaksakan untuk belajar online anak SD itu jauh lebih rumit sebenarnya membayangkan daripada pelaku usaha itu mungkin bisa kan kalaupun di suatu daerah dijual gitu meskipun proses pindah, tapi bagaimana kita membayangkan di sektor pendidikan daerah terpencil sampai lapangan strukturnya belum, internet pun dibagi bisa sama yang tidak terpakai juga gitu karena nggak ada ya, tidak hanya sinyal di daerah anak-anak SD di mungkin memiliki masing rumah, kita hanya semua rumah tangga handphone nggak bisa semuanya. Nah itu memang dari kita ya di sisi dengan era yang memang tidak bisa lagi mau kita harus usaha dan kaitannya dengan UMKM harus melek digital ya, meskipun infrastruktur tadi terhambat untuk bagian dari pemerintah daerah, pemerintah ya, stakeholder yang ya, tentu kalau sudah menjadi suatu kebutuhan ya operator tentu harus bisa membaca satu bank sehingga bisa bergerak dan bisa masih digital ya dengan kebutuhan kebutuhan sama Pak Farhan ya. Itu bagian dari semua pihak lah harus sama-sama mensupport. Tapi mengapa? Jadi ini dari banyak dari Pak Narto, tapi supaya kita sharing kepada yang lain awati kita itu oke. Saya dapat dari sisi industri lembaga lebih dulu perkembangan menggantikan manusia dengan otomatisasi dalam berbagai SDM itu kreatif dalam kerja tersebut pekerjaan yang bukan dan pendidikan yang buruk agar pendidikan yang tidak sia-sia dapat bertemu dengan industri apa yang bisa dilakukan era disrupsi tadi. Jadi silakan Joko, ada suatu kasus yang atau perkembangan di normal ini juga itu SDM karena juga dampak otomatisasi fasilitas kasir analis kredit terbang digantikan beberapa auto kan Pak Sabri, memang dengan hampir 10 alhamdulillah Pegadaian Persero tidak melakukan PHK atau pengurangan karyawan. Selalu ini yang di outlet itu punya kasih itu kan 3 atau 4, 5
di cabang Palembang itu tahun sudah artinya dua, kemudian yang tiga kita maksimalkan dengan sebagai profit atau marketing atau bahkan maksimalkan untuk dididik sehingga akan jabatan yang tinggi. Di BUMN ini ada nama magang berbayar dari Kementerian dan pekerjaan, bagaimana caranya meningkatkan kedikadian itu menjadi yaitu kita melakukan MOU dengan beberapa budi dengan Bina Dharma, MOU dengan Bina Dharma, kemudian holik yang pertama pendidikan, kemudian pemerintah sebagai pengambil kebijakan, kemudian di 2018 mencoba magang berbayar dan beberapa tentunya sudah melakukan masuk dengan Bina Dharma dengan regulasi dari pemerintah yang mensupport untuk apa itu pendidikan. Kemudian kita lakukan itu namanya magang berbayar yang akan diberikan itu bukan seluruh BUMN. Magang berbayar itu 6 bulan dan 3 bulan kita bayar 1 hari 100.000 dan ini bisa diperpanjang itu bisa perpanjang itu bisa setahun. Kemudian apabila syarat diangkat dari pegawai-pegawaian itu kita rekomendasikan untuk angkat di pegawai kecil. Bahkan kepada mahasiswa ini bisa dari mahasiswa yang biasa, kemudian mahasiswa kemarin kita menerima mahasiswa yang keterbatasan 22 tempat yang memang dari sisi kualitas intelijen bagus, namun dia yang ada yang batasannya di situ. Kemudian juga kita lakukan pembinaan kira-kira selesai 6 bulan melakukan uji kompetensi, ataupun lulus bersangkutan bersedia menjadi itu kita rekomendasi. Bahkan di 2018 sampai awal 2020 ini sudah berbayar dan itu sudah ada lebih 15 di kasus mahasiswa makan di Indonesia dan itu artinya mahasiswa ini skill kita terbataskan kita bagian ini kita tempatkan mungkin di umum sarjana hukum seperti itu. Dan ini harus Allah bisa menciptakan mahasiswa yang betul. Seperti itu, Pak Fabri. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Joko. Saya ke Ibu Dia Kasari, ada pertanyaan dari Rizka Aprilia. Saya ingin bertanya mengenai industri perbankan. Telah melakukan transformasi digital dalam hal bagaimana cara memberi kepercayaan nasabah bahkan dengan ini
masih ada fenomena terjadi kepercayaan nasabah, dan salah satu adalah terima kasih. Silakan. Juga kepada hanya dan saya. Memang dia juga sebagai of development selaku bank BNI ya. Pastinya sebelum melanjutkan dengan BNI untuk nasabah BNI, kami bagaimana sih upaya supaya bagaimana saya bisa memberikan kepercayaan dan amankan lah kunci ikonnya saya percaya. Terlebih dahulu petugas kita di customer service akan nasabah untuk tidak memberikan data mulai dari punya nantinya ada yang diketahui validitas maupun hanya. Kemudian juga BNI akan memberikan semacam kode-kode tersebut pada saat melakukan seperti dikenal dengan kode OP itu dan hanya Amerika nomor jadi orang-orang tahu kita mungkin paham biasanya kan dipegang oleh orang lain, jadi dengan barang-barang private pribadi kita ya. Kemudian juga pada saat nasabah akan melakukan transaksi virtual itu ada personal yang oleh petugas, tapi namanya kandung selain juga ternyata tanggal alamat nasabah. Nah ini untuk eliminir bahwa kita BNI telah dengan orang benar sampai dengan orang misalnya dia sebagai apa ya upaya dari kita untuk melakukan pengamanan. Kemudian bagaimana selanjutnya juga kita memberikan password yang ada 2 password kita bertransaksi secara online adalah password masuk ke aplikasi, kemudian pada saat untuk transaksi yang sekarang dibilang banking itu ada password, jadi tidak urgent kita mau itu kita juga harus melakukan password ya itu juga kita pada saat walaupun kita sangat ya dengan transaksi online gitu ya, itu masih butuh untuk mengambil kita masuk ke ATM karena kita belanja juga di lainnya kita masih belum lah usaha itu dia digital. Jadi di saat menyiapkan bahwa sebaiknya itu password kita itu unik, kita sebenarnya kita yang itu kalau tebak begitu. Jadi sebaiknya kita mau mengambil uang tunai itu yang kemudian kadang-kadang ada manusia yang suka lupa juga sekali masuk password dan koordinat maka itu otomatis akan terblok. Bagaimana bukanya ya service
ATM center gitu ya, baru bisa dibuka lagi. Nah, kemudian tentunya kami sebagai bankir itu kode bank, kode etik perbankan kami sebagai bank itu dilarang memberikan menyebarkan informasi nasabah data-data. Jadi kami tidak boleh hanya cerita kalau saya dulu dengan suami atau mungkin anak, tidak boleh. Misalnya bapak itu ya dia bilang itu dengan fasilitas pinjaman loh, atau hanya apa gitu, tapi kok pinjaman itu. Jadi enggak kita punya program punya aplikasi itu ketentuan ada KYC itu artinya your, jadi ada bukan dia biasanya hari berapa bulan yang lebih itu. Kemudian pada si nasabah ini apabila tabungannya 100 juta, mohon maaf memang sudah isi itu dananya dari mana, kemudian apa, kemudian kepada siapa, penggunaan itu daripada QI. Sekian untuk pelayanan yang aman, nyaman, cepat, dan Yes. Pak Sabri, terima kasih. Samping perlu smart master juga gitu ya maksudnya. Sudah bantu juga akan saya akan ulas ini yang terakhir karena masih ada acara selanjutnya ke Bapak Dr. Munarto dari Pak Sunarto. Menurut saya cukup bagus untuk kita semua tentang membangun di era digitalisasi ini, membangun Pak. Ya. Baik, terima kasih. Ini hanya disebutkan semester membangun. Oke, tidak apa-apa. Sunarto, pertanyaan. Saya gunakan tadi saya sampaikan ya. Di bangun brand dari posisi kita itu ya, itu gimana ya, kita usahanya apa sih kan, saya sampaikan kan tentang sabun itu adalah alat pembuat. Nah, kita buat sabun di posisi apa, kita seperti apa gitu. Misalkan tadi les disisikan sebagai gitu kan, bintangnya juga yang cantik. Tapi kalau UFO atau live dia posisikan sebagai tidak bersih, juga kesehatan gitu, kuman sebagainya. Nah, itu adalah membangun brand. Pertama adalah kita menentukan posisinya. Kan PTB itu sama lembaga dengan posisi logonya tanpa masalah. Kalau ingin PT Gadian gitu kan, entah masalah pangan,
punya perhiasan, lainnya bisa, atau BNI, jadi slogan RFI. 6 apa pinjamnya 6. Jadi Pinjam 4, bayarnya 6. Ya. Ya, layanan, Pak. nah, ya, itu adalah positioning. Kita harus bisa memposisikan diri, termasuk dalam bisnis. Ya, kalau kita memposisikan diri, ya, saya sebagai dosen, misalnya, saya sebagai perbankan, sebagai kita harus ada di mana, ya. Itu adalah diferensi itu adalah kita kalau di bisnis bagaimana kita bisa pasar yang besar, diferensiasi. Oh, mobil kecil, oh dia ada yang suka mobilnya mahal, ada meskipun pun tetap tidak mau Toyota, Mercy gitu. Nah itu kan terangkat gitu, dan bisnisnya gitu. Mercy kan adalah diferensiasi dari kalau itu harus punya banyak gitu ya, bisa kesana kemari gitu, seperti Pak Jokowi narasumber, meskipun dia pokoknya dia gitu ya, menang barang harusnya gitu di mana-mana itu salah satu. Kemudian brand itu adalah kita visi diferensiasinya jelas gitu, nanti akan muncul brand, ya, akan bila ada orang mau tentang komputer ya aja, ya misalkan kalau kenal saya mau belajar statistik itu mungkin ya orang mengenai, meskipun saya nah, itu adalah salah satu dari diferensiasi brand. Memang seperti kan ada tahap-tahap membangun pada nanti kui sama orang lain. Saya pikir itu baik, terima kasih Bapak Dr. Muji. Seperti mencukupkan sesi kedua ini, mohon beberapa pertanyaan yang tidak bisa disampaikan karena keterbatasan. Ada sesi makalah Soma nanti kita harus juga setelah Soma nanti akan oleh sudah dibagi untuk masing-masing sesi bersama. Terima kasih saya ucapkan materi pada seminar hari ini. Dan kita akan mengkombin poin penting dari apa yang disampaikan oleh para narasumber dan juga teman. Disrupsi memang bahwa potensi pada dan pendekatan baru ini karena publik maupun masyarakat umum dan kondisinya industri, bidang komunikasi, di bidang pendidikan dan bidang lainnya. Namun itu membawa kita pada era yang kemampuan pikir menuntut kita adaptasi dan penyesuaian, hanya penyesuaian saja untuk kolaborasi potensi uang melalui pengetahuan untuk perubahan dan sampai dengan perubahan era dengan suatu ekspektasi manusia. Jalannya diskusi kita, semoga Allah Taala meridhoi apa yang kita hari ini bermanfaat wawasan pengetahuan. Saya Sablia, apabila salah kata
salah sikap memandu jalannya diskusi seminar pada hari ini. Kembalikan kepada acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Moderator acara hari ini telah mendukung kita hari ini yang sebesar Ibu Profesor Wijaya MSI, Bapak MSI, PMN, dan Sari saat perannya acara ini ada seluruh narasumber dan juga moderator. Dan untuk itu saya mengucapkan atas waktu dan kehadiran dari seluruh peserta seminar nasional GIA pada mewakili seluruh yang atas segala kehilapan maupun sikap Papua dalam ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dulu. Bersama. Ini Bang. Screenshot mungkin dari Tolong aktifkan semua video biar ini di galeri. Ini ada 7 ya, ada 7 di sini, jadi nanti ya Paling mulai. Terus satu lagi mulai saya ikut terus. gantian Pak. Bapak lo pakai pun Bu, 1, 2, 3. Pola Ibu ya. Betul. Sisanya kan nanti terakhir. Melalui gadget. oh ya menyelesaikan Oh iya. masalah. Oke, kelas. Udah. Silakan. Kalau ada Nah, kita Jogja. oke. Ibu Prof. Jenny, terima kasih. Bapak Dr. Mujik, Ya, terima kasih. terima kasih. Terima kasih. kalau saya Terima kasih, lupa Pak. ya. Terima kasih semuanya. Oh, Ya, Pak Irfan. Irfannya Ya, Cuk. happy. Terima kasih. Ji, Iya. Kapan Pak Joko? ya, seluruh ya. Izin Dev ya Bapak Ibu. Iya, iya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Eva. Tahun dulu seminggu kenal. saya Untuk Oke. salah lupa ya, nanti jam 11.30 habis makan kita langsung aja ke masing-masing. Untuk
PowerPoint presentasinya yang akan share PowerPoint sendiri. Tidak langsung, nanti kan ada 10 room, di tiap room itu nanti ada best press dan akan hadiahnya bisa diambil nanti. Mantap. Kita yudisial itu lagi Pak. Nah. Ya, Pak. Tek ini mak di rumah masing. Ekonomi ini tahu saya. Halo. Ada enggak? Makan siang. Makan siang, Nek. Makan siang, Nek. Alhamdulillah. Silakan masuk. Pak, silakan. Ya, ini job. Yang promak. Apa? Kita punya linknya ya. Kalau link ya.